Sahabat Salam, malam ini kita akan bahas ada salah satu topik saya rasa yang sangat penting. Ini berkaitan dengan debat-debat agama ya. Jadi ada satu terminologi yang sangat sering dipergunakan, yaitu Alkitab dipalsukan. Saya tidak tahu seberapa kemampuan berpikir orang-orang yang penista agama ini gitu ya. Cuman lucunya mereka ini kayak seperti tidak punya kesadaran gitu bahwa Alkitab yang mereka debat sejauh ini yang sering dipakai adalah produksi LAI, itu adalah terjemahan. Sementara kitab mereka sendiri menurut Menak gitu ya, di Quran itu dikatakan ada revisi terjemahan. Sementara debat-debat yang menyerang Alkitab adalah menyerang terjemahan Alkitab. Maka bagi saya ini suatu lawakan lelucon yang luar biasa. Ya, bagi saya sangat menghibur. Kenapa? Karena kalau saya mendebat suatu kitab dan itu terjemahannya, itu sebenarnya lucu, wagu dan tidak boleh ditiru. Gitu. Kenapa? Karena namanya terjemahan itu bukan produk asli. Jadi Alkitab LAI yang kalian kritik, yang kalian serang, itu bukan kitab aslinya. Terlebih lagi kalian tidak ngerti ketika ada revisi terjemahan lama, terjemahan baru, masih ada orang muslim mengatai atau komentar begini, Injil Yesaya. Jadi mereka tidak tahu bahwa orang Kristen itu punya banyak edisi terjemahan kitab. Jadi mereka tidak tahu bahwa istilah Injil itu tidak dipakai untuk seluruh isi kitab. Jadi Injil itu hanya untuk perjanjian baru. Jadi komentar-komentar yang kurang cerdas seperti ini masih saja terus ada, dan makanya ketika saya membaca bahwa terjemahan Al-Quran pun direvisi, nah ini jadi saya bandingkan gitu. Jadi kalau Al-Quran saja direvisi, apa masalahnya dengan revisi terjemahan Alkitab? Jadi Alkitab itu sejak zamannya 200 tahun lalu gitu ya, sudah banyak revisi. Ada bahkan tidak hanya satu versi. Jadi ada banyak versi dan satu versi itu seringkali direvisi. Nah ini untuk memberi pemahaman dan supaya otak kita itu dipakai untuk berpikir gitu. Jadi aku tidak melihat tukang debat agama itu punya kebiasaan memakai otak terus terang gitu. Bisa-bisanya menyerang terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia. Kalau kalian cerdas, seranglah Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, Yunani, dan Aram. Jadi saya ingin tahu sebenarnya kalian tuh secerdas apa gitu. Kalau kalian mengaku orang paling berilmu, seranglah, kritiklah Alkitab berbahasa asli, jangan terjemahan. Karena nggak mungkin orang Kristen akan membahas terjemahan revisi Al-Quran seperti yang di berita Kemenak gitu. Jadi kalau kita untuk orang cerdas, debatlah bahasa aslinya, tunjukkan bahasa aslinya. Gitu. Ini di kalangan Kristen juga kadang apa istilahnya? Ya mau ngomong sungkan juga, tapi ya kadang memang mereka juga tidak pernah belajar gitu. Jadi membela diri dengan kitab terjemahan. Kalian tuh maju perang tapi tidak pakai senjata gitu. Ya namanya bukan seorang tentara gitu ya. Jadi kalau mau debat tuh mbok ya lebih cerdas. Jadi pakailah bahasa asli gitu ya. Toh itu semuanya tool-toolnya gratis, alat-alatnya gratis. Tinggal belajar saja, cara pakainya saja, kadang nggak usah ngerti isinya juga masih bisa gitu loh. Penting ngerti cara pakai alatnya, supaya apa? Ya daripada debat-debat konyol, debat terjemahan kalau didebat, terjemahan itu sesuai tafsirnya yang nulis. Kalau produk LAI ya sesuai tafsir LAI gitu, dan kalian debat gitu. Misalnya Tuhan Allah,
terus dianggap bahwa orang Kristen juga menyembah Allah. Nah ini kan tafsirnya LAI, terjemahannya LAI, tidak semua terjemahan nulis begitu. Makanya kalau orang pakai ILT misalnya, tidak ada nama Allah di situ, tidak ada kata Allah di situ. Jadi ya gitu, itu saya pikir kebodohan debat-debat agama di Indonesia itu hanya debat terjemahan, tidak ada yang mendebat kitab Tanak berbahasa Ibrani atau Aram. Makanya ini satu review ya, bahwa kita itu jadi bangsa yang harus lebih cerdas gitu. Kita harus menyukai filosofi, kecerdasan itu begitu. Apa gunanya debat terjemahan? Terjemahan Kristen itu pada banyak. Kalau mau debat ya carilah yang asli gitu. Ya, ini membuktikan bahwa kita itu perlu revolusi ya, cara berpikir, perlu renaissance, perlu pencerahan gitu. Di bangsa kita nggak maju-maju karena cara berpikir hal sederhana seperti ini saja tidak bisa gitu. Jadi kalau mau mendebat suatu topik, carilah yang asli. Nggak ada gunanya debat terjemahan. Ini suatu pencerahan bagi Anda yang suka debat agama tapi tidak tahu bahasa asli dari agama yang dipakai. Kalau mau debat agama Kristen, jangan pakai Alkitab LAI, jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Ibrani, karena itu kitab yang asli. Yang kitab terjemahan kok didebat. Tapi ya kalau mau Anda mau melawak ya silakan. Saya juga kadang senang melihat lawakan-lawakan orang debat agama. Sesama Kristen ya kadang lucu, banyak lawaknya, antar agama juga lucu gitu. Ya, tapi saya harap Anda bisa berubah kalau Anda tahu bahwa Alkitab yang sering Anda debat itu adalah terjemahan, bukan yang asli. Itu. Jadi kalau Anda bisa upgrade kemampuan Anda untuk berbahasa Ibrani, nah saya akan tepuk tangan. Itu pencerahan hari ini. Semoga Anda terbuka ya, wawasan Anda terbuka. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.